Assalamualaikum, selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu doakan kalian selalu sehat ya. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mapel PLH, yaitu tentang mencegah pencemaran lingkungan. Pernahkah kamu mendengar kata pencemaran? Apakah pencemaran itu? Pencemaran adalah masuknya zat lain pada suatu benda. Zat lain itu akan membuat kotor benda atau lingkungan sekitar kita. Pencemaran bermacam-macam. Ada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, dan lain-lain. Yang pertama ada pencemaran udara. Nah, anak-anak, bagaimana rasanya kalau di sekitar kalian banyak asap? Ya, napasmu menjadi sesak bukan? Itu pertanda bahwa udara di sekitar kalian kekurangan oksigen. Masih ingatkah kalian apakah itu oksigen? Oksigen adalah zat yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Saat di sekitarmu banyak asap, udara menjadi kotor. Oksigen pada udara menjadi kurang. Oksigen berkurang karena terdesak asap kabut yang menyelimuti. Kalau dalam udara itu mengandung asap, berarti dalam udara itu ada zat lain yang masuk, yaitu asap. Kalau bahan lain masuk ke dalam udara, maka udara itu sudah tercemar. Bahan-bahan berbahaya yang bisa mencemari udara diantaranya asap kendaraan bermotor atau mobil, asap pabrik, asap dari pembakaran hutan, asap rokok, dan lain-lain. Anak-anak, udara yang tercemar berbahaya bagi tubuh. Udara yang tercemar menjadi udara kotor. Kalau udara kotor itu dihirup oleh tubuh kita pun kemasukan udara kotor. Udara kotor itu akan mengganggu bagian-bagian dalam tubuh kita. Anak-anak, pernahkah kamu mendekati orang yang sedang membakar sampah? Asap pembakaran itu bercampur dengan udara. Udara yang bercampur asap pembakaran itu kalau mengenai mata terasa perih. Nah, itu membuktikan bahwa udara yang sudah tercemar membahayakan. Asap dari pembakaran sampah itu belum begitu berbahaya, sebab asap itu masih terlihat oleh kita. Kita bisa menghindar dari asap itu. Coba kamu bayangkan, bagaimana kalau bahan yang bercampur dengan udara itu tidak kelihatan? Kita sulit menghindar. Akibatnya, udara yang tercemar itu akan terisap tubuh kita. Bagaimana akibatnya bagi tubuh? Akibatnya sangat berbahaya. Oleh karena itu, kamu harus menghindar dari udara yang kotor. Berikut cara menghindar dari udara kotor. Yang pertama, kalau ada asap dari pembakaran, cepatlah menghindar ke tempat lain. Yang kedua, hindarilah asap kendaraan. Yang ketiga, kalau tiba-tiba tercium bau yang asing, segeralah kamu menghindar atau pakailah masker. Yang terakhir, jika kamu datang ke tempat udara yang tercemar, maka pakailah masker. Yang selanjutnya ada pencemaran air. Anak-anak, pasti kamu pernah melihat air teh atau air kopi. Apakah warna air teh? Dan apakah warna air kopi? Air teh berwarna coklat, air kopi berwarna hitam. Kalau begitu, apakah warna air? Apakah air berwarna coklat, hitam, merah, atau bening? Ya, air berwarna bening. Air teh berwarna coklat karena tercampur dengan bahan yang ada pada teh. Air kopi berwarna hitam karena tercampur dengan bahan yang ada pada kopi. Air teh dan air kopi sebenarnya air yang sudah tercampur dengan bahan lain. Karena teh dan kopi tidak berbahaya, maka air teh dan air kopi bisa diminum. Asalkan campuran teh atau kopi sesuai takaran dan tidak berlebihan. Nah, anak-anak, sekarang kamu tahu bahwa air sabun tidak bisa diminum.
sebab mengandung zat yang berbahaya. Sabun berbahaya kalau masuk ke dalam tubuh. Air yang tercemar berbahaya bagi tubuh. Air yang tercemar oleh zat yang berbahaya akan membahayakan tubuh kita. Bahan-bahan berbahaya yang bisa mencemari air diantaranya yaitu limbah rumah tangga, limbah pabrik, limbah kendaraan, barang-barang rongsokan, dan lain sebagainya. Air yang sudah tercemar bahan berbahaya disebut air kotor. Air kotor tidak bisa dimanfaatkan manusia. Untuk itu, usahakan air di sekitar kita tetap bersih. Hati-hatilah kalian dalam memilih air. Sebelum menggunakan air, telitilah dulu. Untuk membedakan air tercemar atau tidak, pastikan dengan melihat ciri-cirinya. Berikut ciri-ciri air tercemar. Yang pertama, baunya menyengat dan tidak sedap. Yang kedua, warnanya keruh dan kotor. Yang ketiga, kalau diraba terasa ada zat lain yang menempel. Dan terakhir, di dalam air itu terkadang ada binatang kecil. Selanjutnya ada pencemaran tanah. Anak-anak, pencemaran tidak hanya terjadi pada udara dan air saja. Pencemaran juga bisa terjadi pada semua yang ada di lingkungan kita. Misalnya, tanah bisa tercemar juga. Sampah merupakan bahan yang dapat mencemari lingkungan. Selain itu, sampah juga dapat mencemari air, udara, dan tanah. Anak-anak, sampah membahayakan lingkungan. Sampah tidak akan membahayakan kalau ditangani dengan baik. Siapa yang bertanggung jawab menangani sampah? Pemerintahkah? Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, akan tetapi semua warga harus bertanggung jawab, termasuk kalian sebagai siswa, ikut bertanggung jawab untuk menangani sampah. Apakah kalian bisa menangani sampah? Tentu saja bisa. Kalian bisa memulainya dari hal-hal yang paling kecil. Misalnya, membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, siapakah yang melakukan pencemaran? Bagaimana terjadi pencemaran itu? Sekali lagi, pencemaran terjadi jika ada bahan lain yang masuk ke dalam benda tertentu. Bagaimana masuknya bahan lain ke dalam benda itu? Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang. Anak-anak, kalian pernah membuat air teh atau air kopi, bukan? Nah, siapa yang memasukkan bahan teh ke dalam air? Siapa yang memasukkan bahan kopi ke dalam air? Ya, orang yang memasukkan teh atau kopi ke dalam air adalah orang yang membuat air teh atau air kopi itu. Kalau kamu yang membuat, tentulah kamu yang memasukkan bahan-bahan itu. Lalu, siapakah yang memasukkan asap kendaraan ke dalam udara? Siapakah yang memasukkan asap industri ke dalam udara? Siapa pula yang memasukkan asap rokok ke dalam udara? Nah, orang yang memasukkan asap kendaraan ke udara adalah kendaraan. Siapa yang menjalankan kendaraan? Orang yang menjalankan kendaraan adalah sopir dan pengendara motor. Jadi, yang memasukkan asap kendaraan itu adalah sopir dan pengendara motor. Kalau begitu, orang yang memasukkan asap kendaraan itu adalah sopir dan pengendara motor. Mereka menghasilkan asap kendaraan. Orang yang memasukkan asap pabrik ke dalam udara adalah pabrik. Pabrik dijalankan oleh karyawan pabrik. Karyawan pabrik bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, yang mencemari udara oleh asap pabrik adalah orang-orang yang bekerja di pabrik. Orang yang merokok mencemari udara dengan asap rokok. Untuk siapa dia merokok? Dia merokok untuk memenuhi keinginan sendiri. Jadi, orang yang mengotori udara dengan asap rokok adalah perokok. Asap rokok mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Zat berbahaya dalam rokok disebut nikotin. Anak-anak, pencemaran ini dirasakan oleh semua orang. Oleh karena itu, kita semua bertanggung jawab atas pencemaran.
Anak-anak, remaja, dan orang tua harus ikut bertanggung jawab. Semua manusia yang ada di bumi ini harus bertanggung jawab. Biasakan kamu hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Selanjutnya ada limbah yang dikeluarkan oleh rumah tangga dan pabrik. Anak-anak, limbah termasuk bahan pencemar lingkungan. Limbah dikeluarkan oleh rumah tangga dan pabrik. Limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga berupa sisa-sisa makanan, air cucian, plastik bekas bungkus, dan lain-lain. Sedangkan limbah yang dikeluarkan pabrik berupa air kotor dan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Apa yang terkandung pada air cucian? Kalau kita mencuci piring, bahan yang ada pada air cucian adalah kotoran sisa makanan. Kalau mencuci piring itu dengan sabun deterjen, maka sisa air cucian itu adalah sisa makanan dan air mengandung deterjen. Pada air cucian pakaian, pasti yang melekat di pakaian adalah kotoran dan air deterjen. Air cucian dari rumah tangga dibuang ke parit terbuka. Air parit mengalir dibawa ke sungai. Kalau air paritnya mengalir kecil, air cucian itu akan menggenang. Akibatnya akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Coba kalian bayangkan bagaimana kalau air limbah rumah tangga dan pabrik dibiarkan? Air akan sangat tercemar. Tempat air bersih akan semakin berkurang. Air bersih tercemar oleh air limbah. Saat ini sudah banyak pabrik-pabrik yang melakukan pengolahan air limbah. Air hasil pengolahan itu bisa digunakan kembali. Namun, belum ada yang mengolah air limbah dari rumah tangga. Air limbah rumah tangga dibuang begitu saja. Sayang bukan? Nah, ini tanggung jawab kita semua. Kita harus bisa mengolahnya. Bagaimana caranya? Mari kita pikirkan bersama-sama. Siapa tahu kalian mempunyai ide. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran di hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Untuk tugas hari ini, kalian buat rangkuman dari materi mencegah pencemaran lingkungan dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Dikerjakan di buku PLH. Bagi yang sudah, seperti biasa, difotokan dan kirimkan ke Ibu. Batas pengumpulan sampai pukul 5 sore ya. Ibu tunggu. Terima kasih. Dari Ibu dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.